Ada banyak manusia yang tampak bebas berjalan, tapi sebenarnya hidup dalam penjara yang tak terlihat. Bukan penjara dari besi atau rantai, melainkan penjara dari pikiran, keyakinan, dan luka lama yang mereka pelihara tanpa sadar. Mereka beribadah, bermeditasi, berdoa siang dan malam, namun hatinya tetap terikat pada rasa takut dan rasa bersalah. Mereka menyebut dirinya sedang menempuh jalan spiritual, tetapi sebenarnya sedang terperangkap dalam belenggu spiritual, belenggu yang halus, indah, bahkan tampak suci, namun perlahan memadamkan cahaya kebebasan sejati di dalam diri. Di masa lampau, para leluhur memahami bahwa perjalanan batin bukan hanya tentang mencari terang, tetapi juga berani menatap kegelapan yang bersemayam di dalam diri. Namun kini, banyak yang mencari pencerahan tanpa mau melihat bayangannya sendiri. Mereka ingin menjadi suci, tetapi menolak sisi gelap yang juga bagian dari kemanusiaan. Padahal, tidak ada cahaya tanpa bayangan, tidak ada keheningan tanpa kegaduhan, dan tidak ada kebebasan tanpa keberanian untuk mengakui bahwa kita masih terikat. Belenggu spiritual bisa datang dalam bentuk apapun. Ia bisa berupa keyakinan yang terlalu kaku, ajaran yang diterima tanpa dipahami, rasa bangga karena merasa lebih suci dari yang lain, atau rasa takut untuk melangkah keluar dari zona aman batin. Semua itu membentuk dinding halus, membuat seseorang berjalan dalam lingkaran yang sama. Merasa telah mencapai kebenaran, padahal baru sampai di pintu pertama. Disinilah paradoks perjalanan batin. Semakin seseorang ingin bebas, semakin halus pula belenggunya. Ketika ia merasa telah tercerahkan, kadang disitulah kegelapan baru mulai bekerja dengan wajah tenang, dengan nama suci, dengan dalih kebenaran. Belenggu ini tidak bisa dipatahkan dengan kekuatan karena ia tidak nyata di luar. Ia hidup di dalam pikiran. Ia harus dikenali, dipahami, lalu dilepaskan perlahan, tanpa kebencian, tanpa penolakan. Karena setiap penolakan terhadap belenggu adalah bentuk belenggu yang baru. Dalam semeki heningan malam, di titik di mana doa tidak lagi berisi permintaan dan meditasi tidak lagi mengejar ketenangan, disitulah seseorang mulai menyadari sesuatu, bahwa kebebasan sejati bukanlah hasil dari perjuangan, tetapi dari penyerahan yang penuh kesadaran. Dan mungkin itulah awal dari perjalanan untuk benar-benar bebas. Bebas dari segala konsep tentang kebebasan itu sendiri. Ketika seseorang mulai menapaki jalan spiritual, ia seringkali membayangkan kebebasan seperti langit yang terbuka, tenang, luas, tanpa batas. Namun di pertengahan jalan, ia justru menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dinding kaca bening yang memantulkan bayangan dirinya sendiri. Ia mencoba menembusnya, berusaha melangkah ke sisi lain, tapi setiap langkah yang diambil hanya mengembalikan dirinya. Penuh pista, wajah-wajah semetenta pada ego yang sama, pada luka yang belum sembuh. Disitulah ia mulai menyadari bahwa musuh terbesar dalam perjalanan spiritual bukanlah dunia luar, melainkan dirinya sendiri. Banyak yang terjebak di fase ini, fase ketika seseorang merasa sudah bangkit, padahal baru terjaga dari tidur panjangnya. Ia mulai merasa berbeda dari manusia lain, lebih sadar, lebih tinggi, padahal di balik semua itu masih tersimpan rasa haus akan pengakuan, dan itulah belenggu yang paling halus, ego spiritual. Ego semacam ini berbahaya, karena ia tidak lagi memakai topeng keserakahan, melainkan topeng kesucian. Ia bisa berwujud kerendahan hati yang palsu, nasihat yang tampak bijak, namun tersembunyi aroma keangkuhan atau keyakinan bahwa dirinya adalah pembawa kebenaran. Padahal kebenaran sejati tidak pernah butuh pembela, karena ia selalu ada di dalam setiap bentuk, bahkan dalam kebingungan dan kesalahan. Di titik inilah banyak jiwa tersesat, karena ia merasa telah menemukan cahaya, namun sesungguhnya hanya berpindah dari kegelapan kasar ke kegelapan yang lebih halus. Ia terjebak dalam cermin jiwanya sendiri. Semakin ia mencari keluar, semakin pantulan itu mengurungnya. Satu-satunya jalan keluar adalah ke dalam. Bukan dengan melawan bayangan itu, tetapi dengan menatapnya tanpa takut. Melihat keserakahan, iri, keinginan untuk diakui, dan mengucapkan, inilah aku. Tanpa menghakimi, tanpa membenci. Hanya menyadari bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanan menuju keutuhan diri. Kesadaran seperti ini menuntut keberanian yang luar biasa. Bukan keberanian untuk menaklukkan dunia, tetapi untuk menghadapi diri sendiri tanpa topeng. Karena di balik setiap topeng spiritual, selalu ada anak kecil yang masih mencari cinta, masih takut ditolak,
masih belum percaya bahwa dirinya sudah cukup. Ketika seseorang bisa memeluk sisi-sisi itu dengan lembut tanpa keinginan untuk mengubahnya, maka dinding kaca itu mulai retak, bukan karena dihancurkan, tetapi karena dihapus oleh penerimaan. Dan saat itu terjadi, jiwa mulai melihat sesuatu yang lebih luas dari dirinya sendiri. Sebuah cahaya lembut, itu bukan di atas langit, tapi di balik matanya sendiri. Setelah dinding-dinding batin mulai retak, setelah topeng-topeng lama jatuh satu persatu, maka tibalah seseorang pada fase yang paling hening, fase di mana segala sesuatu terasa kosong. Doa yang dulu terasa indah kini terdengar datar. Meditasi yang dulu menenangkan kini terasa hampa. Bahkan kehadiran alam semesta terasa jauh, seolah semuanya berhenti berbicara. Inilah tahap yang oleh para leluhur disebut pati raga batin. Kematian kecil dari ego yang masih tersisa. Sebuah ruang sunyi di mana segala makna luluh dan jiwa dibiarkan sendirian dengan keheningan. Tidak seni guru, tidak kena buku suci, tidak ada jawaban yang bisa menolong. Yang tersisa hanyalah dirimu dan bayanganmu sendiri. Disinilah banyak pejalan spiritual menyerah. Mereka takut pada sepi, merasa kehilangan arah dan tergoda untuk kembali ke keramaian dunia, ke ajaran, ke sistem, ke guru, hanya agar suara itu kembali terdengar. Padahal keheningan ini bukan hukuman, melainkan pintu terakhir sebelum kebebasan sejati. Seperti benih yang harus hancur sebelum tumbuh, jiwa pun harus mengalami kehancuran total agar dapat menumbuhkan kehidupan baru. Dalam keheningan inilah, segala hal yang palsu terbakar perlahan. Keinginan untuk menjadi suci, harapan untuk mencapai sesuatu, semuanya lenyap, menyisakan hanya kesadaran yang polos, tanpa nama, tanpa bentuk. Kadang, rasa sepi itu begitu dalam hingga menusuk. Ada air mata yang jatuh tanpa alasan. Ada kerinduan yang tak bisa dijelaskan. Namun justru di sanalah rahmat tersembunyi. Di balik sunyi yang menakutkan, ada pelukan lembut dari alam semesta yang sedang mengajari kita untuk diam dan percaya. Keheningan ini bukan kekosongan, tetapi rahim tempat kesadaran baru sedang dilahirkan. Seperti malam panjang sebelum fajar, seperti tanah gelap yang menyembunyikan benih kehidupan. Dan jika seseorang cukup sabar untuk tidak lari, cukup berani untuk tetap duduk di tengah kegelapan itu, maka sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Ia mulai mendengar suara kehidupan yang sejati. Bukan lagi dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri, suara lembut yang tidak mengajar, tidak memerintah, hanya berbisik. Kau sudah bebas sejak awal, hanya lupa bahwa kau bebas. Pada saat itu, keheningan berubah menjadi pelukan. Rasa sepi berubah menjadi kedamaian yang dalam. Dan jiwa tahu bahwa ia telah melewati gerbang terakhir dari belenggu spiritual. Setelah badai batin reda, setelah keheningan menelan segalanya, akan datang saat ketika seseorang menyadari sesuatu yang tak pernah ia duga, bahwa dirinya tidak pernah benar-benar terbelenggu, bahwa semua penderitaan dan pencarian hanyalah cermin yang memantulkan jalan pulangnya sendiri. Ia tidak lagi mencari Tuhan karena ia menyadari Tuhan tidak pernah pergi. Ia tidak lagi mengejar pencerahan karena terang itu ternyata selalu ada di dalam dirinya, menunggu untuk disadari, bukan dicapai. Kesadaran baru ini tidak datang dengan suara guntur, tidak disertai cahaya yang menyilaukan, tetapi hadir dengan cara yang sangat lembut, seperti embun pagi di daun, seperti napas yang mengalir tanpa suara. Ia datang ketika pikiran sudah berhenti berdebat, ketika hati berhenti menuntut jawaban, dan di saat itulah jiwa akhirnya mengerti. Kebebasan bukan berarti tidak memiliki masalah, tetapi tidak lagi diperbudak oleh makna yang kita tempelkan pada masalah itu. Ketenangan bukan berarti tidak ada gangguan, melainkan kemampuan untuk tetap hadir di tengah segala sesuatu. Kesadaran ini melahirkan cara pandang baru terhadap kehidupan. Tidak ada lagi yang perlu ditolak, karena setiap hal, bahkan penderitaan, adalah bagian dari tarian semesta yang sempurna. Segala sesuatu memiliki tempatnya, dan manusia bukan pengendali dari tarian itu, melainkan bagian dari ritmenya. Belenggu spiritual pun kini tampak seperti permainan lembut dari kesadaran itu sendiri. Sebuah latihan agar jiwa belajar mengenal dirinya lewat keterbatasan. Dan saat seseorang melihat hal itu dengan senyum tenang, semua rantai batin pun luruh tanpa perlu dipecahkan. Kebebasan terjadi begitu saja, karena ia tidak lagi dicari. Dalam diam yang baru ini, dunia tampak sama, namun tidak lagi terasa sama. Suara burung pagi menjadi doa,
Hembusan angin menjadi mantera dan tatapan mata sesama manusia menjadi cermin dari sang sumber itu sendiri. Seseorang yang telah melewati belenggu spiritual tidak akan menjadi guru, tidak akan merasa suci, karena ia tahu semua adalah guru, semua adalah bagian dari kesucian yang sama. Ia tidak lagi berbicara tentang jalan menuju pencerahan, karena ia telah melihat bahwa setiap langkah, bahkan yang tersesat sekalipun, adalah bagian dari pencerahan itu sendiri. Dan di sanalah perjalanan spiritual benar-benar selesai. Bukan karena seseorang telah sampai di tujuan, melainkan karena ia akhirnya sadar. Tidak ada tujuan, hanya kesadaran yang terus menari. Lalu ia berjalan lagi, bukan sebagai pencari, tetapi sebagai bagian dari kehidupan yang mengalir, penuh utuh dan bebas.